Haril. Raffi. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah sehat. Sehat. Jadi gimana setelah perkuliahan udah hampir 1 tahun ini? Dilana sih. Oke. Jadi selama saya setahun mendalami kuliah ini, mungkin yang saya dapatkan dulu ya, seperti teman-teman yang unik dan asik, kan dari latar belakang yang berbeda-beda itu kan ya. Betul. Terus yang kedua itu di perkuliahan itu dapat membentuk pemikiran saya itu yang lebih open minded aja sih. Kayak aslinya kalau saya kan di bidang FIS. Betul. Jadi hal-hal yang saya tekuni itu saya tidak bisa menjudge hal sesuatu itu secara umum. Jadi harus dilihat dari akar-akarnya atau secara khusus, secara mendalam gitu. Itu sih kalau yang saya dapat dari perkuliahan ini, kayak pemikiran saya lebih luas aja daripada orang-orang lain mungkin. Oke. Nah, kalau Mas Firdaus gimana 1 tahun, hampir 1 tahun kuliah ini? Kalau setahun ini ya saya sebenarnya nggak banyak dapat banget lah gitu. Gimana ya? Ya kayak teman-teman, terus kondisi kuliah, apa masih banyak tugas? Tugas pasti banyak lah. Dari awal sebelum kuliah itu aku mikirin nanti, wah kayak aku temanku dikit ya, gak akrab-akrab banget nanti ya. Terus nyata pas kuliah ini, seru nyata ini. Seru. Apalagi semester 1 ini enak itu. Iya. Terus semester 2 ini kayak lumayan. Ya, lumayan deket kan ya kan, hampir 1 semester ketemu ya. Pasti kan ya. Terus tugas juga ya udah mulai banyak lah gitu. Betul. Nah, jadi pas ini ya kan kita dengan kuliah kita kan banyak ketemu teman, ketemu orang-orang baru. Nah, akhirnya ada pertanyaan yang agak ya kurang mengenakan kan. Ada tuh yang namanya feminisme dan diseksual. Nah, disorientasi seksual. Betul. Itu kalian pernah nemuin nggak? Di dalam dunia nyata Mas ya? Iya, di kuliah inilah selama hampir 1 tahun kuliah ini, hampir 2 semester ya. Iya itu. Gimana? Kalau fakta di lapangannya Mas ya, kalau di zaman sekarang kayaknya sih mayoritas orang-orang itu kayak sudah menolak patriarki dan lebih menuju ke feminis. Kayak gimana Mas ya? Kalau orang dulu kan Mas ya, kayak cewek itu harus dituntut buat di bidang di bidang kayak di rumah-rumahan gitulah. Ya. Kasur, sumur. 3M. Ya. Mana? Masak. Cici lali sih. Apa? Mana? Masak. Mandi. Pokoknya itulah. Nah kan orang-orang dulu kan kayak gitu Mas. Terus kalau lakinya kayak diwajibkan kayak nuntut kerja atau harus tegas, harus manly kayak gitu kan. Kan itu patriarki Mas ya. Kalau di zaman sekarang itu cewek-cewek itu kayak seperti udah open minded gitu loh Mas. Betul. Kayak lah apa ya? Lah itu masuk juga. Masuk ya? Tapi kayak cewek-cewek sekarang itu kayak udah terbuka ya. Gak semua laki, gak semua cewek juga bisa ngelakuin hal yang dilakuin laki-laki juga kayak itu Mas. Contohnya? Jadi kayak cewek kerja. Ya kan sekarang banyak yang namanya wanita karir ya. Ya benar, wanita karir kayak gitu. Itu salah satu menurut saya pemikiran dari feminis. Soalnya menentang lah Mas, kayak nggak cuma cowok saja yang kerja, tapi cewek aslinya juga bisa kerja. Iya. Nggak harus di rumah kayak gitu. Berarti garis besarnya feminis itu kayak cewek yang menentang patriarkisme gitu. Iya benar. Betul. Benar. Ya, oke. Jadi aslinya derajat cowok dan laki itu sama gitu loh kalau di pandangan para feminis ini. Ya. Tidak ada yang lebih kayak gitu. Perbedaannya cuma apa? Secara biologi gender aja. Kayak perempuan mempunyai Miss V dan laki-laki memilih alat kelamin ya panjang. iya benar itu. Kurang lebih kayak gitu. Iya. Nah benar. Gede-gede. Saya gitu aja. Iya. Nah, sebelumnya ya Mas Raffi pernah ketemu dengan kondisi masalah feminisme yang sebenarnya gitu. Kayak pernah menemukan di rumah kah atau di tempat-tempat yang lain kah atau kafe atau apa, kan juga banyak kan ya cewek yang kerja di kafe itu. Oke, benar. Pernah nggak Mas Raffi temuin kayak kasus-kasus gitu?
Kalau lebih seringnya sih di TikTok ya kan ya. Oh, gimana? Ya soalnya kan banyak tuh cewek-cewek yang speak up masalah mengenai feminis ini kan. Terus kayak aku lihat di TikTok itu kayak pemikiran mereka. Kayak kenapa sih cewek harus di sektor domestik, kayak di rumah-rumah aja gitu. Jadi menurut saya fenomena yang paling jelas yang sering saya temuin ya di media sosial aja sih. Kalau di dunia nyata mungkin belum banyak seperti yang ada di media sosial. Mungkin itu aja sih. Nah, kalau menurutnya Mas Raffi nih ya, yang kayak cewek kerja gitu, menurut Mas Raffi boleh apa enggak? Boleh banget. Boleh banget. Kenapa, Mas? Ya karena pertama cewek kerja kan ya. Ya berarti mereka kan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri kan ya, ataupun kebutuhan keluarga atau sendiri. Kalau cewek itu gak kerja, ibarat kayak harus ditutup di rumah, kan itu kayak cita-citanya kayak cuma satu gitu loh. Bayangin cewek harus di rumah, berarti cita-citanya apa? Harus menjadi ibu rumah tangga kan gitu. Tapi kalau cewek kerja itu rata-rata kan menggapai mimpinya kan ya, maupun jadi apapun lah kayak gitu. Banyak kerja di luar sektor domestik, di sektor publik, yaitu seperti di luar. Ya makanya kalau menurut saya sih cewek yang kerja itu fine aja, asalkan ya sesuai kemampuannya aja kan. Kadang ada bilang Dipaksakan jangan. ya benar, jangan dipaksa. Ya kalau dipaksa mungkin benar. Tapi menurut saya cewek kerja itu boleh aja sih, boleh banget. Tidak ada ketentuan yang bilang itu kayak cewek nggak boleh kerja, itu gak ada aslinya ketentuan kayak gitu. Ada ya? Tidak ada. Ada teman-teman ya, aman ya, aman. 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 Menurut saya gitu sih. Terus ini Mas ya, gimana kalau ceweknya kerja, lakinya nggak kerja? Nah, Oh, ini jadi konteksnya sudah sejoli ini, udah rumah tangga berarti ya? ya rumah tangga lah, udah nikah, udah punya anak satu lah gitu. Anaknya masih umur 5 tahun. Oh, oke. Gimana? Asal gini sih, kalau menurut saya kedua belah pihak itu sudah dikomunikasikan dengan baik. Mungkin si cewek gajinya lebih tinggi, si cowok kayak gajinya itu masih kecil. Sabutan. Ya benar. Betul. Kalau keduanya kerja, kan bingung siapa yang bakal jaga si anaknya. Terus babysitter juga mahal. Betul. Ya aslinya sih paling kalau mereka itu sudah dikomunikasikan sih, kalau enggak siapa tahu lakinya enggak patriarki lah, kayak tahu batasan diri dan mengalah gitu ya. Ya udah kan gajiku paling rendah gitu kan, ngalah. Kalau udah komunikasikan, udah pilih setuju kayak si ceweknya kerja, ya nggak apa-apa. Mending gitu. Lakinya ya buang gengsi mau nggak mau, apalagi pandangan sosial laki nggak kerja kan. Kayak lah di mata tetangga apalagi Indonesia itu ya Mas. Nah benar. Sering memandang sering ikutan urusan orang ya. Ya benar. Pernah kan? Sering nggak sih? Sering Iya. aku nemuin di jalannya. Nggak sih? Iya. Masa pagi-pagi lagi ngopi itu salah, ya kan? Nah. Orang beli mobil, tetangga beli mobil, salah. Nah makanya, apalagi mayoritas Indonesia ini kalau dilihat dari zaman sekarang itu masih menganut patriarki kan ya. Kayak laki itu harus dominan, laki harus kerja, harus manly, harus jadi kayak gagah banget. Ya aslinya nggak bisa ditentuin sesimpel itu sih aslinya. Oke, balik ke topik yang tadi, yang menurut saya asal kedua pihak setuju, kayak ya salah satu pihak mengalah buat ngurus anak, ya fine aja, itu lebih baik bagi mereka sih kalau kataku. Nah, yang penting komunikasi ya. Nah benar, komunikasi pertama. Yang penting komunikasi. Oke? Bener gak mas? Sip. Bener. Bener. Yes. Welcome. Ilkom loh. Oke lanjut. Apa Ilkom? Oke. Maaf, Kom. Oh ya Parwis. Nggak Parwis. Nah, terus gini. Kita lanjut ke topik kedua ini yang mungkin sering dibahas. Oke, apa itu bang? Apa itu? Apa namanya? Disorientasi seksual. Aduh. Mas Firdaus pernah nemuin nggak Mas? Sering sih aku. Sering. Ya. Di kelas ya ada. Aduh, jangan di spill mas. Tadi dilihat videonya bahaya ini. Wah, jangan sih. Masnya salah satunya bukan? Oh enggak. Aman. Lurus aku. Lurus. Gak bengkok. Kak. Masa? Gak mungkin sih. Kamu mungkin alam. Masih apa ngatuan nih. Oh, ingatan. Mas. Nah, jadi gimana? Jelasin. Disorientasi seksual yang Masnya temukan Mas. Di ituan sehari-hari Ya. gimana? Maaf ya nggak terlalu banyak tahu ya soal ini ya. Ya, Ini apa nih? Dijelasin apa ya? jelasin kayak kejadiannya gimana?
ceritakan semuanya mas. Mas di itu gregetan kan. Wah. Mungkin Nggak boleh gitu, Bang. Nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Nggak boleh. Harus toleransi kalau ke zaman Tuh, sekarang. nggak bisa toleransi mas. Oh, kalau berarti itu. Mas Daril tidak mentoleransi penyimpangan ya? Tidak. Iya sih Mas. Ya gimana mas, ceritakan penasaran aku mas. Gimana? kalau saya temuin di kelas ini ya, itu ya nggak apa ya, nunjukin banget lah buktinya gaya gimana. Paling kan orang-orang teman-temanku ini kan cuma sekedar jokes ya. Oke, cok. Kayak jokes Jomok. Ah, Waduh, yes. bahaya itu. Sering ya. Relevan sama zaman sekarang itu sih. Mereka itu nganggepnya kayak wis guyonan ya, Oh wis ya, kayak jadi udah mas ya, udah biasa ya. biasa. Gimana orang-orang? Kayak gak mungkin lah aku kayak gini nanti. Iya. Padahal itu kan salah satu tanda-tanda kan bisa mendekati. Mas, ya. Betul. Benar. Apa ya? Itu nggak apa-apa mas, ceritakan aja gimana. Kayak satu anak ini ngapain gitu. Nggak apa-apa. Mau contohnya? Iya, contoh kasih inisial A gitu aja. Jangan sebut nama Mas. Iya, jangan sebut merek, gak boleh mas. Jadi nggak Nih, di endorse. Soalnya dari semester 1 sampai semester 2 ini ya di kelas, udah ya? sering ini Di kelas. di kelas Oh ini. ngapain mas? Maaf ya Kak, ini tersinggung ini. Aman. Kadang ini teman-temanku ini megangin alat kelamin. Aduh. Nggak boleh. Iya. Ciri-ciri itu. Kayak misalnya. Megang sesama jenis salah, Ah, megang lawan jenis juga salah. Ya, Ya benar. Iya. Dalam Islam nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Kata kayak Oh, refleks. Refleks. Batang. Terus apa lagi ya? Ini mas, Kadang- tadi segini. Sering juga sering. gini ya Ya, sudah nggak boleh itu. Nggak boleh sih. Nah itu termasuk salah satu disorientasi seksual mas ya. Ya, Takutnya kalau sering-sering ngejok saya gitu, takutnya malah beneran. Nah, itu sih bahaya. saya Bahaya. pernah kejadian aku ya. Wah, gituin aku tadi. Oh ya. Loh, padahal aku masnya korban. korban Apa ya. korban? Korban ya. Oh korban. Nah, Mungkin kiranya aku bakalan seneng apa Iya. gimana ya. Samen lah. Mas. Aslinya gak nyaman Ini, ya. Mas. Hah? Ini mas. Kayak agak kasar dikit ya, ngomong kasar dikit ya. Terus Antir. ya gitu. Gitu. Akhirnya nggak pernah ngelakuin gitu lagi ke aku. Oke, boleh pembelaan itu Mas. Itu namanya Pembelaan. pembelaan aja, nggak apa-apa itu. Nah, terus ada nggak Mas, yang kayak pernah nemuin di luar kelas gitu kayak bopi? Iya, yang benar-benar Oke, maksudnya saya- ini udah jadi lah, udah menyimpang lah. Iya, laki tapi Udah pakai menyimpang. crop top, gitu. Terus Oh, pakai kayak- rok mini gitu. Kayak di mall-mall sih sering aku. Sering, Mas? Di mall-mall. Wah, Terus? gimana? Itu biasa bawa tas lempang yang kayak cewek itu loh. Terus jalannya kayak cewek gitulah. iya. Personalitinya kayak cewek. Agak Slay. Slay. Betul. Nah, gimana rasanya kalau lihat gitu gimana Mas? Gimana? Mas? Jijik ya sumpah. Jijik? Kayak Masa se- Bocah. pengen tak. Kalau Mas Raffi sendiri pernah nggak ketemu kayak gitu Mas? Waduh, sering sih Mas, apalagi di lingkungan kampus ini kan lebih luas lagi kan ya lingkungannya. Itu loh, di sini tuh di kampus ini tuh kan saya lebih banyak lah melihat di lapangannya itu secara faktanya kayak gitu. Nah, kalau nggak salah di tentang kayak gini masih kayaknya sering deh di Indonesia itu. Kalau nggak salah itu nanti kita cantumin YouTube TikToknya itu kalau nggak salah ada pernikahan laki sama laki. Waduh, itu Pernah tahu apa enggak Mas? pernah tahu. Lihatnya di luar negeri sih. Kalau di sini kurang tahu aku. Kayaknya ada Mas di Indonesia. Tapi nanti kita coba lihat lah. Oke. Kalau ada kita ya. Kayak gitu cantumin. Ya, kita cantumin. Itu kan masa masukin ke pedang-pedangan. Aduh. Ya, itu maksudnya juga kan disorientasi seksual kan ya. Oh, Udah kelainan kan disorientasi kan artinya kayak kelainan gitu kan ya. Betul. Ya kayak gitu hasilnya kalau di nilai dan norma di Indonesia ini ya hal itu ya dianggap menyimpang sih. Ya menyimpang banget tuh Mas, soalnya kan nanti kayak kaum Sodom. Nah takutnya. Tahu kan kaum Sodom? Nah coba Mas jelasin kayak kaum Sodom ini ceritanya gimana? Gimana itu? Konsot. Gak bisa jelasin aku. Masih aja. Oh itu jadi kalau setauku ya kayak kaumnya Nabi Lut dikarenakan orang-orang yang ada dalam kaumnya itu menyimpang semua itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Gimana Mas laknatnya? Apalagi? Laknatnya gimana? Laknatnya kalau nggak salah dikasih
musibah sama panjenengan Gusti Allah itu. Apa ya? Oh ya, musibahnya kayaknya aku agak lupa sih. Di balik Mas. Jadi tempatnya ini kan kayak gunung. Iya, Nah itu kayak gini misalnya ini desanya boleh. dibalik sama Allah. Astagfirullah. Tuh makanya kalau kalian mau meniru mereka ya siap-siap nanti bisa diazab kayak gitu. Mau kamu ditimpa sama gunung kamu. Nah, ada itu. Iya. Terus kalau di neraka kan ya Allah nggak tahu itu Kalau- nanti gimana asaan di nyos itu bahaya gimana. Apalagi orang menyimpang itu orang gay itu kan mungkin itu gak sih banyak ruginya juga seperti kena penyakit ya kan. Ya kan bahaya kan itu kayak gitu. Betul HIV mah. Sekarang apalagi nih banyak pergaulan bebas. Belum menikah udah ya gitulah. Waduh. Terus nanti putus sama ini ngelakuin ini sama ini terus ini ya Tapi sehat. ya walaupun itu kan putus nikah kan maksudnya bukan disorientasi seksual kan ya. Tapi ya itu tetap salah juga sih. tetap salah juga tapi bisa jadi wow. Terus aduh merasa disakiti sama cewek yang laki sama laki. Nah, benar. Itu juga sebaliknya yang cewek merasa tersakiti sama cowok gitu aja. Terus nanti di sama cewek juga. Iya, aduh itu bahaya juga Biasanya sih. karena trauma ya gitu ya. Iya biasanya karena trauma aja. Takutnya nanti pas sama yang lain lagi gitu lagi gitu. Nah, gitu. Ya pokoknya apa? Jangan menjalin hubungan sebelum siap. Apalagi dalam Islam itu haram kan hukumnya kalau di luar pernikahan itu berhubungan. Ya, Untuk jaga-jaga, ya mending senormalnya aja. Jangan aneh-aneh kayak gitu. kan hitungannya zina Mas. Iya benar. Nah, Hitungan zina zina. juga berat, itu rasa hitungan dosa berat ya. Ya berat zina hitungan berat. Zina gay jadi. Aduh. Ya zina itu double dosanya. Dilaknatnya double juga itu. Double itu. Dibalik-balik itu. Nah kalau nggak salah itu zina itu dapat hukuman ibadahnya tidak diterima 40 tahun. 40 tahun atau 40 hari? 40 hari ya. 40 hari. Oh, Tapi saya belum tahu sih mas sepenuhnya kayak hadis atau apanya. Tapi emang pernah tahu aja kalau dijelasin sama guru ngaji saya dulu itu ya emang kayak gak diterima nggak salah itu sholatnya dalam 40 hari. padahal udah sholat 5 waktu, 40 hari. Ya kira-kira 200 sholat berarti ya. Tapi ya balik lagi mas, Allahu a'lam. Yang nentuin diterimanya sholatnya suatu individu atau suatu orang itu yaitu Allahu a'lam, hanya Allah ya tahu. Kita nggak bisa nentuin. Nah, terus ya ini solusi mas-masnya nih terhadap feminisme sama disorientasi seksual nih gimana menurutnya mas-mas ini? Apa ya? Masih. Kalau yang bagian feminis solusinya sih saya nggak tahu juga sih ya. Feminis itu artinya nggak buruk, nggak 100% buruk sih. Kan ibarat kayak kedua gender itu kayak mengekspresikan diri sendiri tanpa terikat dengan norma orang-orang di masyarakat. Kayak pandangan orang-orang cewek harus di sektor domestik di rumah, laki harus sektor publik di luar kayak gitu. Ya. Ya artinya kalau menurut saya malah feminis itu kayak membuka juga sih, kayak membuka gimana ya, potensi dari mereka itu. Ya. Bayangin kayak ada cerita itu kalau nggak salah cewek yang pingin jago kayak atlet olahraga gitu ya. Betul. Tapi terhalang gara-gara orang tuanya bilang kalau cewek itu harusnya berperilaku manis, feminis kayak di rumah gitu. Ya, betul. Kan kayak gitu kan cita-citanya yang awalnya pingin jadi atlet kan tadi terhalang gara-gara perspektif orang tuanya itu yang seperti yang patriarki kayak gitu. Mungkin solusi dari saya ya ya boleh berkembang kayak feminis itu, tapi harus ada batasan moral dan norma kan ya, Betul. dan tidak menyimpang. Oke, Nah, oke, aku sih aman. itu aja. Oh. Nah, kalau tentang gay, Nah, mas ya. gimana? Solusi atau apalah gitu. Boleh diceritakan. Kalau bisa ya gimana ya? Jangan gay. Ya itu umum itu. Yang lain. Gimana? Kalau bisa ingat Tuhan, banyakin beribadah, Ibadah. banyakin ngaji, banyakin belajar soal agama. Nanti kayak apa namanya? Konsekuensi dari ngelakuin itu apa kan harus tahu itu. Betul. Takutnya nanti misalnya masih kekeh gitu. Aduh. Bahaya. Terus kan misal
kamu ngelakuin sesuatu yang aneh-aneh kayak zina sama Oke. yang nge gitu, terus kamu ada sesuatu yang nimpa kayak Asa. gempa komplek terus mati ya, nggak sempet tobat ya. Aduh itu kasihan sih mas, jujur kasihan. Itu loh yang sudah melakukan dosa itu segera tobat loh. Gitu. Ya bener Mas ya. Pasti. Ya kalau sempat, ya kalau nggak sempat gimana? Ya itu. Nah, jadi ya ginilah itu Mas. Ya Jadi, benar. teman-teman, Mas Raffi sama Mas Firdaus ini punya pendapatnya masing-masing tentang feminisme dan disorientasi seksual gitu. Di sisi lain tergantung kita menyikapinya seperti itu. Untuk feminisme itu ada pro dan kontranya Mas. Iya ya? benar. Iya. Nah, tetapi untuk di seksual dan penyimpangan itu tidak bisa ditoleransi. Itu merupakan ya udah mutlak salah. Benar. Kalau nggak mau ngikutin norma nilai dan norma moralnya orang sini atau orang Indonesia ini ya udah keluar aja sih lebih tepatnya. Di Amerika tuh bebas tuh, Amerika. Amerika Jerman yang kenal. Ayo. jangan, nggak ada. Apa? Betul. Saya sincere. Siapa salah Sama tadi. Nggak boleh disebut. Ya, boleh sebut. Sekarang 10 menit. Kurang deh, Pak. Nah, jadi kan itu apa namanya banyak yang kita temukan ya Mas ya. Ya benar. aku heran sih kok manfaatnya apa sih dari Banyak manfaatnya. Iya sih. Aku juga bingung. Kan kalau sejalan itu kan enak ya. Apa namanya? Itu bayangin kan sesama cowok gitu ngeliatin iya. oke Iya. lalu Jadi nggak boleh sih. Ya nggak tahu sih apa faedahnya juga. Betul. Ya mending ya untunglah kita udah dididik dari kecil kan. Ya. Kayak ya harusnya udah dididik lebih gitu loh dari orang tua. Kayak bagaimana berperilaku sepantasnya sih lebih tepatnya. Paling ruginya lo banyak kan ya. Disorientasi seksual yang menyimpang ya. Ruginya banyak, dipandang jelek masyarakat, Betul. mengekspresikan dirinya itu gak bisa yang leluasa, kena penyakit ya kan, apalagi kan. Sama serubang anu. Nah itu asli nggak boleh. aduh selalu banget Oh. Salah lubang, nggak bisa jalan. Kalau Mas Darilnya gak ada kejadian lucu tak? Anu Mas, pernah Mas. Kalau nih, tapi modeling ngisor ya. Tapi modeling ngisor. Iya bro. Nah pernah itu Mas saya di mana itu? Gue lupa saya. Itu ya Allah tahu tuh cowok itu Mas, kurus dia, putih sih iya, cuma iya jijik. Pakai baju crop top warna abu-abu segini, udah kayak tok Mas. Nah terus habis itu pakai tas gitu kayak Masnya tadi, tas kecil. Pakai hot pants seginian. Ya, itu parah sih. Parah jujur. itu Mas. Nah terus mulutnya ini dikasih lipstick. Apa gak jijik Mas aku? Rasanya ya Allah iki. Tapi kalau dari penampilan kan siapa tahu dia kan cuma suka fashionnya. Dari perilakunya gimana emang? Dia iya itu selih Mas. Oh. Tapi Mas ya juga lelaki berpenampilan seperti wanita itu salah Mas. Oh iya. Gitu ya kan ya. Iya benar. Di Islam kalau nggak salah ada kan. Ya, karena Allah itu tidak suka lelaki yang berpenampilan seperti wanita dan juga wanita yang berpenampilan seperti laki-laki. Itu hitungannya kayak tidak mensyukuri nikmat lah Mas ya. Gitu. Kan Allah sudah menciptakan kita dalam bentuk sebaik-baiknya. Dalam surat Atin itu saya lupa. Pokok di surat Atin itu sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Oke. Nah, Benar sih. itu pas. Jadi kita itu harus bersyukur Mas. Kita itu jadi misal laki-laki kayak gini lah, kita bersyukur alhamdulillah kita jadi laki-laki. Gak ada PMS, enak kan ya? Iya benar. Nah, PMS kan sakit itu 1 minggu. Ya meski dapat dispensasi tidak sholat, tidak beribadah 1 minggu, tetapi kan tetap diganti. Benar harus kayak diganti enaknya itu. gitu. Nah, jadi laki-laki kan enak. Gini kuat, terus nggak ada halangan buat sholat. Nah, gitu. Terus juga untuk feminisme itu aku Kurang setuju kan Mas? setuju sih. Oke, Setuju. Soalnya kan dari aku sendiri itu kayak nggak mau kayak cewek itu
wah di rumah aja. Apalagi biasanya kan dipandang rendahkan ya cewek itu kayak sebagai objek kayak gitu kan, itu lebih parah kan Mas. Iya, kalau di rumah aja itu kayak justru kita itu menghalangi dia untuk tidak berkembang. Nah benar kan? benar Gitu. Ya jadi menurutku ya pro terhadap tetapi buat yang penyimpangan itu jangan ya jangan dikasih ruang di sekitar kita, karena kalau dikasih ruang itu nanti jadi meluas kan gitu. Pernah juga aku di mana ya, di dalam bis kota kalau nggak salah itu kayak ada cowok, cuma mungkin penampilannya aja, cuma kayak boti iya, dia itu ininya pink ini, terus pakai celana pink, celananya pendek Mas. Ya kalau kayak olahraga itu kan masih mending ya, buat gerak itu. Lah ini di dalam bis saya mikir, kok di dalam bis pakai celana gitu. Emang mau renang? Kalau renang kan masih mending ya Mas ya. Nah, itu kok di dalam bis seperti itu kayak ya Allah, ini saya mikir gini, boti takak ya gitu. benar. Tapi ya nggak mau sudon Mas ya. Mungkin benar Mas. Yang paling kan dapat apresiasi bener sih, dia pede kan ya mengekspresikan dirinya. Tapi mau nggak mau ya nerima konsekuensi kalau dia dipandang jelek gitu kan ya. Kena sanksi sosialnya ya, pandangan orang-orang dia kan ya juga aneh kan. Iya aneh Mas ya kan. Itu kayak apa gitu, kita udah jadi laki-laki sempurna gini ya, benar. Malah jadi kayak cewek. Aduh cukup miris. Itu juga cewek kayak cowok gitu kan, jadi bingung kita membedakan. Iya benar, iki lanang ta wedok. tapi mungkin orang-orang kayak gitu juga kan dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya kan Mas ya. Apalagi kalau di kampus ini kan lebih bahaya kan Mas ya, pergaulannya lebih bebas dan orangnya itu dari mana-mana. Ada yang ngekos itu, jadi tanpa sepengetahuan orang tua nggak tahu. Anaknya bilang, mah aku ini lagi kerja kelompok, ternyata lagi main sama temennya, lagi dugem atau apa ya gitulah. Berarti perlu sih emang kayak penanaman nilai moral sama nilai agama yang kuat sih buat gak tergoda sama godaan seperti itu. Betul. Ya, dan kita berdoa semoga kita terlindung dari tindakan disorientasi seksual. Amin. Dan kita tetap di jalan Allah yang lurus. Amin. Tapi kalau kita bikin podcast kayak gini, kalau di luar kita pasti udah dituntut penyebaran maba baik sih. Iya, tapi tenang, kita tidak menyebutkan nama. Aman kan Mas? Aman. Tos dulu. Aman. Ya, kita ini udah mengikuti nilai dan moralnya yang ada di Indonesia. Betul. Kita ini cuma ingin membenarkan lah yang harusnya benar dan yang menyalahkan yang salah gitu. Kalau ada orang menyimpang itu mending jangan disebarluaskan. Betul. Pendem aja sendiri. Terus jangan sampai buat orang-orang ikut-ikutan lah kayak gitu. Betul. Udah, kayak gitu sih. Iya memang. Iya, kalau bisa ditegur Mas. Ya, tapi kalau nggak bisa ditegur ngelawan, ya kita mungkin laporkan pihak berwajib saja. Itu kayak berlebihan sih Mas. Ya enggak Mas. Soalnya kan sih. Itu juga Mas. Kalau ya tidak sesuai norma yang tidak tertulis ya. Tapi kalau menurut saya Mas ya, boleh negur biasa aja sih Mas. Gak perlu kekerasan, gak perlu ngelapor. Betul. Cuman diingetin aja ya, nunggu kuasa Allah aja yang ngubah sih. Gak bisa kita ngecat. Kayak gitu ngamuk balik sih. Iya Mas gitu. Lah kalau ngamuk itu baru dilaporin Mas. Jangan ya, pokoknya kalau dia mengganggu ketertiban umum. Nah ya bisa sih Mas. Kalau sampai semeresahkan itu sampai menyebabkan kericuan boleh. Tapi cuma hati ya. Pokoknya stay smart aja lah kalau mau ngelakuin hal kayak gitu. Mungkin dari kesimpulannya Mas Darin tinggal disimpulkan. Ya, sudah kan tadi saya kesimpulan. Lagi. Penutup. Oke, penutup statement closing dari kita podcast trio Wek. Nah, jadi ya kita untuk feminisme ini kita ada pro dan kontranya sendiri bagi masyarakat, bagaimana menyikapinya. Tapi kita juga perlu menyaring lah apa yang kita dapat, kayak misal kita tahu batasannya seperti itu ya Mas ya. Tahu batasan. Nah, untuk yang penyimpangan ini mohon maaf teman-teman, kita juga pro dengan yang menentang, bukan yang pro sama disorientasi seksual. Jadi jangan kasih tempat di sekitar kita untuk disorientasi seksual. Iya gitu. benar. Oke.
Ya, sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. See you.